pemilihan bakalannya itu? Bakalannya yang jelas ya, posturnya apa itu panjang, ya. Terus apa itu bentuk badan tidak terlalu gembung, tapi apa itu juga istilahnya hidungnya kuwung tapi tidak belendung gitu loh. Nah, ini pedetannya lur, pedetan yang baru datang ya Pak ini. Ya. Ini jenisnya apa Pak? Ini simetal semua. Simetal ya. Super yang mungkin haknya bisa 1 ton. Yang ini bisa 1 ton. Bisa dilihat dari tekstur kakinya ya Pak. Kakinya kan mudah-mudahnya. Oh, untuk yang kebanyakan itu yang melihat dari tepuk bokongnya itu. Ini lebar. Oh, lebar. Ini kan lebar. Kakinya kan mudah-mudahnya kan lurus, tidak kaki ayam gitu. Oh, terus ini lurus kan. Lurus. Jadi jangan sampai ini lengkung gitu. Jadi kalau ini lurus gini bakalan ya. Super Pak ya. Bakalan super. Ini dari mana Pak? Ini dari Pawasan. Oh. Oh iya, ada itu nih, ada datanya. Datanya tuh. Berarti untuk makanan langsung dilacur ya Pak untuk pedetan ya. Ini baru berapa hari di sini Pak? Baru 2 hari. Oh 2 hari. Lur ini pedetan masih fresh dari peternakan langsung ini datangkan. Ini calon taup ke 1 ton ini jenisnya simetal ya Pak. Nah ini bisa dilihat dari tekstur kakinya, dari bokongnya gede, terus punggungnya lurus, mancangnya cepak-cepak. Ini bakalan super top di kandangnya Mas Danang di Sapi Lemo. Perawatannya gimana Pak untuk pemilihan bakalannya ini? Pilihan bakalannya itu kita menyeleksi hasil grading up, hasil persilangan untuk perbaikan biakan ternak. Yang kita ambil adalah yang final stock. Jadi anak dari parent stock itu anak dari F2, final yang kedua, itu final yang terakhir adalah F3. Itulah yang kita ambil. Baik itu keturunan dari simetal, limusin, big master ataupun brangus. Itu yang kita ambil. Oh, untuk pemilihan di kandangnya Mas Danang ini di Lemo Sapi Lemo ini ya Pak? Iya. Oh, ya. Nah, untuk perawatannya untuk dari pedetan itu menuju ke bobot maksimal itu gimana Pak? Ya perawatannya kalau pedetan itu ya sudah mulai disape, jadi tidak pakai susu. Jadi kita kasih apa itu konsentrat makanan penguat itu yang agak kental. Jadi memang lebih menjurus kepada apa itu konsentrasi ke daging. Itu juga tidak lepas karena pertumbuhan itu membutuhkan mineral sesuai dengan kebutuhan, semua kita rangkum jadi satu, baru kita kasihkan. Itu dikasihkan 1 hari itu 2 kali, kalau pagi dan sore. Nah untuk seratnya yaitu pakai jerami yang difermentasi. Fermentasi jerami, karena jerami itu sudah nitrogennya sudah nggak ada, kita tambah dengan tetes tebu. Itu N secara alami. Jadi fermentasinya tetes tebu, garam sama EM4. Fungsinya EM4 adalah sebagai apa itu mengurangi bau. Dan pupuk yang dikeluarkan, kotoran yang sudah dikeluarkan dari sapi itu langsung bisa untuk pupuk. Tanpa proses lagi sudah baik bisa untuk pupuk. Karena apa itu ada EM4-nya yang sebagai proses dalam perut sapi. Oh, iya. Jadi dampaknya memang tidak berbau. Berarti untuk asupan nutrisi itu dari pedetan sama yang kayak yang di belakang ini kan udah agak besar ya Pak. Ini berarti beda nih untuk jatah makannya atau jatah nutrisinya. Jatah makannya sama. Oh sama. Namun cara pemberiannya yang berbeda. Karena sifatnya yang kecil itu adalah dia itu apa itu perutnya kan belum mampu langsung menampung. Jadi ingin setiap saat dia lapar dikit makan, setiap lapar dikit makan gitu. Tapi kalau yang sudah mulai besar gini sudah kita atur dengan ketentuan, yaitu bisa masuknya sapi itu adalah berat sapi untuk rangsumnya memang 10% dari berat badan. Nah, konsentratnya adalah 1% dari berat badan. Ini adalah
rumusan untuk penggemukan sapi. Jadi iya. berat sapi 2 kintal ya kita harus bisa masukkan rangsum itu 20 kilo. 20 kilo konsentratnya minimal 2 kilo. Minimal itu 2 kilo. Kalau bisa lebih ya lebih baik, lebih cepat. Oh iya. Nah untuk targetnya dari bakalan atau pedetan itu menuju ke ibaratnya 8 kintal atau bahkan 1 ton itu targetnya itu berapa? Pertumbuhan berat badan itu 1 hari dari 0,8 sampai 1,5 kilo kalau yang kita mendapatkan ras yang super yaitu ras yang F3. Jadi kalau pertumbuhan pedet itu kan ada proses pertumbuhan dari 6 bulan sampai 1 tahun itu pertumbuhan lambat, 1 tahun dari 3,5 tahun itu adalah pertumbuhan cepat. Nah pada saat pertumbuhan lambat kita masih mempertahankan apa itu nutrisi dikasih nutrisi yang super yaitu dikasih makan 2 kali sehari, konsentrat 2 kali sehari. Kalau sudah 1 tahun ke atas ya diberikan 1 kali aja cukup selama targetnya masuk. Jadi kalau sapi sapi sudah 5 kintalan ya kita kasih 50 kilo rangsum, 5 kilonya konsentrat. Oh iya. Nah untuk mencapai 8 untuk 5 kintal aja, 5 kintal itu biasanya berapa bulan Pak untuk sapi itu? 5 kintal itu dari pedet usia 5 bulan, 6 bulan. Iya. Itu pemeliharaan sekitar 6 bulan itu sudah mencapai 5-6 kintal. Ya. Jadi nominalnya kalau kita itu beli bedet itu sekitar sampai 15 juta, nanti dipiara 6 bulan ya minimal bisa mencapai 25 sampai 30 juta. Iya. Berarti kebanyakan top up di atas 1 ton ya Pak di sini. Ya, kalau kita optimalkan memang kita mencari postur sapi yang mampu 1 ton mencapai 1 ton ke atas. Oh, iya. Biasanya ada itu Pak, ada kendalanya ada di mana untuk penggemukan itu? Kendalanya biasanya postur pembawaan itu karena grading up. Kadang-kadang postur induk itu tidak memenuhi syarat. Jadi tumpuan kaki itu enggak nyampe untuk 1 ton. Jadi kadang-kadang 8 kintal aja sudah keberatan dia. Berarti postur kaki itu berpengaruh. Ya. Jadi postur kaki itu memang menentukan, maka di dalam seleksi bibit kecil, jadi posisi sapi itu betul kuda-kuda sapi memang betul-betul menentukan untuk apa itu jangka panjangnya. Jangka panjang itu bisa top 1 ton. Ya, menentukan dari pedetan itu yang bisa mampu 1 ton, 8 kintal atau mungkin ini hanya 6 kintal gitu. Karena kaki itu menentukan sebagai tumpuan dari badan itu. Jadi kalau memang kakinya enggak sempurna ya memang tidak bisa mencapai. Tidak bisa optimal gitu. Iya, sudah maksimal gitu. Bisa maksimal. Tapi untuk masalah masalah kayak nggak mau makan, kalau itu bisa diatasi. Bisa diatasi sendiri. Bukan persoalan yang sifatnya sulit. Ini memang ada permasalahan yang sifatnya kecil, itu anak kandang aja bisa mengatasi. Jadi kalau memang nafsu makan menurun, itu permasalahannya apa? Mungkin flu, mungkin batuk, mungkin terjadi peradangan, mungkin begitu kan langsung kita atasi. Jadi berarti yang menentukan itu maksudnya menentukan bisa besar itu ya emang bawaannya dari postur tubuh sama genetika. Jadi keturunan yang sudah optimal gitu. Tapi kalau masalah nggak nafsu untuk ora dokoh nek jawane itu bisa diatasi dengan suplemen atau istilahnya jamu-jamu gitu ya. Bisa itu hal-hal yang kecil memang itu terjadi kendala yang sifatnya itu insiden memang ada. Tapi yang faktor utama sapi itu terganggu karena apa itu pencopet nutrisi. Di antaranya adalah cacing hati, cacing usus, dan porang. Nah ini masuk harus diantisipasi dulu. Jadi masuk kandang sapi itu memang yang paling utama yang diantisipasi yaitu cacing hati, cacing usus, sama porang. Porang itu adalah kremi yang di lambung pertama. Nah setelah itu baru dikasih nafsu makan. Nah, tolok ukurnya bisa dikoreksi dalam kotoran. Kalau kita kasih katul ternyata menirnya masih keluar,
berarti pencernaannya nggak sempurna. Bermasalah. Ya, itu permasalahan pencernaan tidak sempurna itu biasanya di dalam itu ada porang itu membuat sarang di dalam lambung itu. Di babat itu ada lambungnya. Akhirnya pencernaannya karena jenis sapi itu dibantu oleh bakteri rumenasia. Bakteri rumenasia itu memang yang membantu mencernakan daripada semua rangsum yang masuk. Kalau dalam kondisi tertutup selaput sarang porang, selain nutrisinya diserap untuk kremi itu tadi, porang itu tadi, pencernaannya nggak sempurna. Gitu. Nah itu yang perlu diantisipasi dulu. Dan itu memang secara bertahap, nanti minimal ya 3 bulan sekali dikasih obat cacing. Berarti untuk tips untuk dari Pak Budi itu untuk memilih bakalan yang ibaratnya bisa jadi bobot yang maksimal banget 1 ton lebih, itu gimana Pak untuk pemilihan bakalannya itu? Bakalannya yang jelas ya, posturnya panjang, ya. Terus bentuk badan tidak terlalu gembung, tapi juga istilahnya hidungnya kuwung tapi tidak belendung gitu loh. Oh iya. Tapi kalau igonya kempes juga nggak bisa. Terus kaki besar gitu. Yeah. Terus moncong capak. Moncongnya cepak gitu. Untuk jenis metal yang paling mudah adalah moncong putih, sungu putih, kuku putih. Itu F3. Ya. Terus kalau jenis limusin itu sudah kakinya sudah bergelang clear bulu yang berbeda. Coklat. Kalau kakinya ada gelangnya coklat muda, punggung ini ada siritnya muda. Tapi kalau jenis Aberdeen Angus itu sudah tidak bertanduk, sudah hilang sama sekali, tidak punya tanduk, jadi hanya kulit. Sebagai tanduknya itu hanya kulit. Itu kalau Aberdeen Angus itu ciri-ciri khas sapi F3. Kalau BM itu ya sudah tidak bertanduk dan berjambul. Bedanya Berangus sama BM yang sudah F3 itu biasanya sudah tidak bertanduk sama sekali dan berjambul. Karena induk-induk yang breeding sini punya tanduk semua, seperti American Brahman, Onggul, itu semua punya tanduk. Ya, kalau ini nggak ada tanduk ya? Iya punya tanduk. Kalau sudah nggak punya tanduk ini sudah masuk pada final stok. Iya. F3 biasanya. Ciri khasnya yang paling mudah itu. Iya. Tapi selain itu juga memperhatikan kondisi postur sapi itu, panjangnya masuk, kakinya besar-besar, moncongnya cepak gitu. Kalau moncong sapi Brahman, sapi kan panjang-panjang gitu. Itu yang paling mudah. Nah kalau sapi sudah F3, selama bungurnya putih, kukunya putih, tanduknya putih, itu sudah kriteria masuk F3.